Berkelana ke Jakarta menjadi impian banyak orang untuk menjadi sukses. Tidak terkecuali bagi Sema Mulyadi, warga Garut, Jawa Barat. Ia merantau ke Jakarta dan akhirnya bekerja sebagai tukang sol sepatu. Bagaimana keseharian Sema Mulyadi dan istrinya dalam menaklukkan ibu kota? Ikuti segmen Inikah Takdir berikut ini. Sol sepatu. Apa itu kerjaan saya masa depannya? Saya susah nyari kerja. Udah capek lihat bapak sakit-sakitan gitu. Sudah berobat gak sembuh-sembuh gitu. Jadi muji kesabaran saya. Gak ada jurusan, Pak. Pagi ini, Sema Mulyadi dan istrinya Oda Saudah, warga Garut yang menetap di Jakarta, sudah bersiap untuk beraktivitas. Keduanya dikaruniai 6 anak dan 3 cucu. 4 diantaranya sudah bekerja dan mandiri, tinggal terpisah. Sementara 2 anaknya lagi masih duduk di bangku SMA dan SMK. Sejak pagi, mereka sudah berangkat ke sekolah mengendarai angkutan umum. Pagi ini tinggallah mereka berdua saja. Kebetulan hari ini Saudah berangkat agak siang. Setelah membantu suaminya menyiapkan peralatan dan menyiapkan bekal, wanita ini nanti akan berangkat bekerja menjaga lansia yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Sema dan Saudah sempat bekerja sebagai pembuat kerupuk di kampungnya di Garut, Jawa Barat. Di sanalah mereka bertemu dan menikah pada tahun 1988. Nah, dari kecil Pak saya udah bungkus kerupuk, bikin kerupuk saya dulu. Pas istri saya juga jualan kerupuk di situ, bikin kerupuk bantuin. Terus saya nikah sama istri di situ. Orang beda desa juga itu Pak. Kang masih kecil juga itu saya ingat itu. Namanya satu pabrik, kadang-kadang anak-anak kan iseng juga gitu. Kadang-kadang tuh gitu-gitu ya. Malah jadi jodoh gitu. Ketemulah, nikahlah saya di tahun 88 lah. Iya. Krisis moneter membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan di kampung. Berangkatlah kakek 62 tahun ini ke Jakarta, sementara Saudah tetap tinggal di kampung sambil mengurus bayi mereka. Dengan pengalaman yang minim, Sema nekat bekerja sebagai tukang sol sepatu keliling. Kebetulan ada saudara yang mengajaknya. Jadilah Sema keliling seluruh wilayah Jakarta Timur, bahkan sampai Bekasi. Sol sepatu. Saudah pun menyusul tak lama dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Ketiganya lalu mengontrak di sebuah kontrakan di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saat ini, mereka per bulan harus mengeluarkan kocek senilai 1 juta rupiah. Saya nggak punya kerjaan aja. Apa gitu kerjaan saya ke masa depannya. Saya susah nyari kerja. Udah punya anak 1 nih, baru 1 saya. Kerjaan apa, ada tetangga yang ngajak saya. Ayo belajar ngesol aja. Saya belajar ngesol di Tanjung Priuk Pak saya pertama. Ingat almarhum mertua. Kalau kita merantau, kerja ke sana sini susah. Sampah juga jadi duit katanya. Saya mikir gitu. Sudah hampir 35 tahun, Sema mengabdikan dirinya sebagai tukang sol sepatu. Beragam orang ditemui, dari yang sabar sampai yang emosional. Namun semua itu tidak mengendurkan semangat Sema mencari rezeki. Masalahnya, saat ini tren busana manusia juga berubah. Banyaknya pakaian bekas dari berbagai negara membanjiri pasaran, termasuk sepatu. Akibatnya, kini orang bisa membeli sepatu baru karena harganya yang murah dan gampang diperoleh. Menurunnya permintaan memperbaiki sepatu dan sandal membuat ekonomi keluarga juga terus berkurang setiap hari. Beruntung, istrinya ikut bekerja sebagai asisten rumah tangga. Apalagi
Dua anaknya masih duduk di bangku SMA dan SMK juga sangat membutuhkan biaya. Baru penglaris jam 3, baru 1. Sekarang mah susah, soalnya kan banyak yang sepatu-sepatu katanya murah. Daripada di sol, tukang solnya mahal, mending dibuang aja kata orang kaya mah. Selama berkeliling, Sema menuju beberapa tempat berjalan kaki. Kalau sedang capek, ia biasanya berhenti. Siapa tahu ada orang yang kemudian mau memperbaiki sepatu atau sendal mereka. Setelah hampir seharian berjalan, beruntung ada juragan kacamata di belakang rutan Cipinang, Jakarta Timur meminta agar sepatu dan sendalnya dijahit kembali. Alhamdulillah bagus ya, juga orang amanah gitu kan. Edukasi juga bagus. Saya yang tertarik itu karena pas lagi menjalankan ini kerjaan ini soal sepatu tuh dia menjalankan kata Bismillah, nah itu udah. Karena kalau misalnya saya suka kasih air yang agak besar untuk sehari gitu kan. Penyakit mah dan darah tinggi jadi sarapan bagi Pak Sema setiap hari. Ia bahkan pernah minta orang asing agar menelepon istrinya datang menjemput dan minta dibawa pulang karena Sema sudah lemas badan dan kakinya. Hal inilah kadang yang membuat sang istri khawatir saat Sema bekerja. Bapak tuh sakit, tapi saya ya jalanin aja. Kadang-kadang saya sedih gitu, capek, emosi gimana sih? Ada semua di saya gitu. Udah capek lihat Bapak sakit-sakitan gitu. Udah berobat nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi muji kesabaran saya. Cuma saya gini ya, setiap mau berangkat saya minta malah sehat aja, saya sehat gitu. Sebenarnya kakek Sema sudah ingin beristirahat. Namun karena masih mempunyai 2 tanggungan anak yang masih duduk di bangku SMA dan SMK, ia hanya bisa bersabar, berusaha semampunya, dan berharap rezeki akan datang menghampiri. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.